Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang teori bentuk negara dan pemerintahan, khususnya pada zaman klasik ya. Zaman klasik ini merujuk pada zaman Yunani kuno dan Romawi kuno dulu ya. Oke, langsung saja. Terdapat beberapa persoalan terkait model klasifikasi bentuk negara dan pemerintahan oleh para ahli ya. Setidaknya ada 3 aliran. Yang pertama yaitu bentuk negara itu dipandang a priori terhadap dua bentuk yang saling kontradiktif. Maksudnya begini, misalnya Plato ya, menganggap bahwasanya bentuk negara dan pemerintahan yang baik itu monarki. Kemudian juga menjelaskan bentuk kemerosotannya, yaitu bentuk negara dan pemerintahan yang tirani. Nah, itu suatu bentuk negara yang terjelek. Nah, seperti itu. Jadi ada dua bentuk yang saling kontradiktif ya. Terus kemudian juga dalam menjelaskannya itu klasifikasi triparti. Dia itu menjelaskan 3 bentuk negara dan pemerintahan yang baik, sekaligus juga menjelaskan 3 bentuk negara dan pemerintahan yang merosot atau yang buruk atau yang tidak baik. Nah, sebenarnya 3 bentuk negara yang baik itu apa saja? Monarki, aristokrasi, demokrasi, atau lainnya. Nah, maksudnya seperti itu. Terus kemudian ada juga yang klasifikasi biparti, hanya 2 bentuk negara dan pemerintahan yang dijelaskan, yang saling kontradiktif. Nah, kemudian aliran yang berikutnya yaitu bentuk negara itu dipandang dengan jalannya pemerintahan, dihubungkan dengan jalannya pemerintahan ya. Jadi di sini definisinya itu bercampur antara definisi bentuk negara dengan definisi bentuk pemerintahan ya. Definisi belum ada pembedaan sama sekali di sini. Hanya saja yang berbeda itu terhadap bentuk penyebutannya ya. Ada yang menekankan penyebutannya itu, oh ini bentuk negara. Mereka tidak menyebutkan bentuk pemerintahan, kata justru condong ke bentuk negara. Atau sebaliknya, beberapa ahli itu menyebutnya yaitu bentuk pemerintahan, bukan bentuk negara. Nah, itu beda penekanan dalam penyebutan istilah ini antara bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Aliran berikutnya yaitu bentuk negara dan pemerintahan itu didasarkan atas kriteria tertentu. Nah, di sini sudah ada pembedaan antara bentuk negara dan bentuk pemerintahan ya. Misalnya bentuk negara itu dikaitkan atas kriteria susunan negara. Jika susunan negaranya itu tunggal, hanya satu, itu bentuk negaranya kesatuan. Nah, kalau negara tersebut bersusun jamak atau terdapat beberapa negara bagian, maka negara tersebut negara serikat atau federal. Nah, itu bentuk negara. Terus kemudian juga bentuk pemerintahan bisa dikaitkan dengan kriteria misalnya jalannya pemerintahan terkait misalnya pemilihan penguasa ya, pemilihan presiden. Nah, jika pemilihan pimpinan itu berdasarkan pilihan rakyat atau berdasarkan pilihan rakyat, itu bentuknya republik. Atau sebaliknya, jika pimpinan pemerintahan itu tidak didasarkan pemilihan akan tapi penunjukan, nah, itu sistem monarki atau bentuk pemerintahan monarki. Oke, langsung saja pada pendapat ahli ya. Zaman Yunani kuno, di sini yang pertama Plato ya. Sebenarnya sebelum periode Plato ini sudah ada ahli sejarah yang bernama Herodotus ya. Sebelum Plato ini pernah bercerita bahwasanya pada polisi Yunani itu sebenarnya sudah ada diskusi-diskusi panjang terkait pemilihan bentuk negara yang ideal atau bentuk negara yang baik, yaitu pada zaman dulu itu pada polisi Yunani itu dipilih bentuk negara dan pemerintahan yang monarki atau yang kerajaan. Nah, itu yang terbaik. Itu Herodotus bisa dibaca dalam bukunya
Iswara ya. Oke. Terus kemudian Plato ya. Di sini pendapat Plato sebelum masuk pada bentuk negara dan pemerintahan. Bagaimana pernah saya singgung sedikit, yaitu bahwasanya Plato itu berpendapat terdapat 3 sifat manusia yang disejajarkan dengan sifat negara ya. Yang pertama yaitu akal ya, golongan yang berakal atau golongan ahli fikir atau golongan ahli filsuf itu disejajarkan dengan golongan penguasa ya di dalam negara ya. Terus kemudian golongan yang memiliki keberanian atau modal keberanian itu disejajarkan dengan golongan militer atau tentara ya. Terus kemudian sifat yang ketiga yaitu kebutuhan. Nah, di sini kebutuhan ini merujuk pada sifat pemenuhan material oleh rakyat ya. Ini merujuk disejajarkan dengan golongan pekerja ya atau penguasa. Itu tiga sifat manusia yang disejajarkan dengan negara. Terus kemudian kita masuk pada bentuk negara dan pemerintahan. Nah, di sini pada beberapa buku ada yang menjelaskan runtutan bentuk negara dan pemerintahan mulai dari yang terbaik maupun yang terjelek menurut Plato. Ada juga yang menjelaskan satu persatu bentuk negara, monarki misalnya, bentuk kemerosotannya apa, terus kemudian bentuk negara apa, kemerosotannya apa. Ada yang model seperti itu. Oke. Sini bentuk monarki yang pertama. Monarki itu apa? Nah, monarki itu mono itu satu, arki itu secara bahasa artinya pemegang di sini merujuk pada pemegang kekuasaan atau pemegang pemerintahan. Jadi monarki itu pemegang kekuasaannya itu satu ya, pemegang pemerintahannya itu satu. Terus kemudian menurut Plato monarki itu pemerintahannya demi kepentingan umum atau kepentingan rakyat atau demi mewujudkan kesejahteraan umum. Nah, itu monarki. Akan tetapi bentuk kemerosotannya, nah ini bentuk tirani. Tirani di sini sama, pemimpinnya satu, penguasanya satu, hanya saja di sini tidak untuk kepentingan umum atau demi kesejahteraan umum. Akan tetapi sebaliknya demi kepentingan penguasa itu sendiri ya. Jadi biasanya bentuk pemerintahan yang tirani itu pemerintahannya dilakukan secara kejam ya, lalim, biasanya merugikan orang lain karena memang di dalam pemerintahan tersebut itu sama sekali tidak memperhatikan kepentingan rakyatnya, justru malah merugikan. Nah, bentuk pemerintahannya keras ya, tidak mau dikritik atau begitu. Biasanya pemimpin yang lalim atau yang tirani itu justru malah tidak tenang dalam hidupnya ya. Dia itu takut dibunuh ya, takut digulingkan, takut dilengsarkan, dan takut diracun misalnya, bahkan takut pada pengawalnya sendiri atau bodyguardnya ya. Ya, lanjut, itu tirani ya. Terus kemudian ini ada aristokrasi. Oke. Aristokrasi, aristo itu secara bahasa artinya itu kaum cendekiawan, bangsawan ya. Kratin apa tadi, pemegang kekuasaan atau pemerintahan. Nah, di sini merujuk pada kaum cendekiawan itu ahli filsuf ya, ahli filsuf. Jadi di sini jumlah pemegang kekuasaannya itu tidak hanya satu, tapi segelintir atau sedikit atau beberapa orang ya. Mereka itu kaum cendekiawan, ahli filsuf. Kalau aristokrasi itu pemerintahannya itu untuk kepentingan umum, untuk kesejahteraan umum. Nah, masih memperhatikan kepentingan rakyatnya dengan berpedoman pada apa? Keadilan. Sini, nah, karena dipimpin oleh beberapa orang
orang. Nah, di sini malah justru akan timbul kemerosotan manakala para pimpinannya tadi, para penguasanya tadi itu saling berebut kehormatan. Nah, di sini sebutannya timokrasi ya. Timokrasi. Jadi sebelum masuk pada bentuk kemerosotan oligarki itu melewati demokrasi dulu. Sebabnya bahwasanya timo secara bahasa Timi di dalam bahasa Yunani itu artinya kehormatan, honor ya. Kratein pemegang kekuasaan. Jadi bentuk ukuran pemegang kekuasaan itu ya orang yang paling terhormat. Nah, maka di sini timbul persaingan di antara beberapa pimpinan penguasa pemerintahan tersebut. Karena timbul persaingan justru malah melupakan kewajibannya atau tugasnya, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umum atau demi kepentingan umum. Justru malah fokus pada persaingannya untuk merebut sebagai pimpinannya. Nah, itu ukuran demokrasi itu yang dijadikan ukuran yaitu kehormatan. Nah, apalagi zaman dulu itu ada ukuran tersendiri terkait golongan ya. Jadi dulu itu masih ada stratifikasi, ada penggolongan masyarakat. Nah, di situ kalau sudah punya kekayaan sekian justru akan meningkatkan pamor atau meningkatkan kehormatannya. Nah, itu dulu. Nah, setelah demokrasi, jadi demokrasi ini bisa dikatakan perantara antara aristokrasi menuju ke oligarki. Bisa dibaca pada bukunya Plato, The Republic ya. Terus kemudian setelah itu oligarki ya di sini, demokrasi, oligarki. Nah, oligarki di sini secara bahasa oligo itu artinya segelintir atau sedikit orang yang memegang kekuasaan. Lagi itu pemegang kekuasaan. Akan tetapi oligarki di sini pemerintahnya itu bukan demi kepentingan umum ya. Kalau tadi aristokrasi itu memang dipegang oleh beberapa orang, kaum cendekiawan dan bangsawan, akan tetapi masih pada tataran keadilan ya di situ demi mewujudkan kepentingan umum. Akan tetapi oligarki itu tidak, sebaliknya. Mereka itu hanya demi kepentingan yang memimpin tadi atau kepentingan penguasa tadi. Jadi mereka itu cenderung untuk mengumpulkan kekayaannya ya. Atau kalau dalam bukunya Plato itu slogannya oligarki itu will, kekayaan. Kalau demokrasi itu slogannya honor, kehormatan ya. Kalau demokrasi nanti slogannya liberty, yaitu kebebasan. Oke, kembali ke monarki dulu. Jadi karena para pimpinan tadi itu mengumpulkan kekayaannya di dalam memimpin jalannya pemerintahan, sehingga tidak memperhatikan kepentingan rakyatnya ya, kepentingan umum ya, sudah tidak berdasar pada keadilan lagi ya. Maka dari situ timbullah istilahnya kekacauan ya dalam pemerintahan oligarki yang memicu pada timbulnya suatu pemerintahan yang demokrasi ya. Jadi rakyat itu melawan pimpinan pemerintahan yang tirani tadi, yang oligarki tadi. Jadi gini, kalau diurutkan, monarki itu satu pimpinan yang demi mewujudkan kepentingan umum, kepentingan rakyat. Terus kemudian bentuk merosotnya tirani. Ketika dalam bentuk tirani itu kan bentuknya buruk ya, bentuk merosot, sehingga banyak sekali rakyat yang dirugikan saat itu, sehingga menimbulkan gejolak para
bangsawan justru malah mengkhianati pimpinan yang tirani itu. Hal ini seperti pada zaman kematian Julius Caesar. Julius Caesar itu dibunuh oleh senat atau golongan bangsawan waktu itu seperti itu. Aristokrasi, terus kemudian bentuk merosotnya yaitu oligarki. Oligarki sebelum masuk ke oligarki itu demokrasi, karena mereka itu saling berebut kehormatan atau demokrasi, maka justru malah terjerumus pada bentuk pemerintahan yang oligarki, yaitu ingin mengumpulkan kekayaan. Karena apa? Dengan terkumpulnya banyak kekayaannya itu semakin meningkatkan kehormatannya. Nah, di situ maka timbul oligarki. Itulah penyebabnya oligarki ya. Jadi oligarki ini justru malah menyengsarakan rakyat, karena rakyat itu merasa dirugikan, sehingga timbul gejolak dari rakyat itu sendiri, maka memunculkan memunculkan bentuk pemerintahan yang demokrasi, yaitu pemegang kekuasaannya itu dari rakyat yang memegang demokrasi. Nah, demos itu artinya rakyat memegang ini itu tadi pemimpin kekuasaan atau pemerintahan ya. Nah, di sini demokrasi itu mengutamakan kepentingan rakyat ya di sini. Ya, melalui prinsip liberty, kemerdekaan, kebebasan. Nah, jadi masih teratur lah di sini. Nah, akan tetapi demokrasi itu akan merosot kepada bentuk mobokrasi ya. Mobokrasi itu massa atau rakyat yang tidak tahu, yang awam ya, tidak tahu bagaimana memimpin atau menyelenggarakan penyelenggaraan negara ya, menjalankan penyelenggaraan negara. Nah, ini justru malah menjerumuskan timbul kekacauan di dalam negara tersebut atau polis tersebut. Nah, sehingga malah saking bebasnya ya, itu memicu atau memantik pada suatu pemahaman atau paham anarki ya. Dia itu tidak mau diatur ya. Nah, itulah karena kekacauan dari mobokrasi tersebut. Nah, jadi memunculkan kelompok-kelompok yang anti pemerintah ya, anarki. Nah, jadi memang konsep demokrasi itu harus dibarengi dengan pembatasan tertentu ya. Kalau di dalam konstitusi kita itu ada di pasal 28J. Kalau tidak salah itu warga negara di dalam menjalankan hak dan kebebasannya itu wajib tunduk pada pembatasan tertentu yang diatur di dalam undang-undang. Ya, hal ini karena apa? Untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak dan kebebasan orang lain. Nah, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil. Nah, di sini ya pembatasan tersebut ya didasarkan pada nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, yaitu nilai agama, nilai-nilai moral, dan juga demi keamanan, ketertiban. Nah, itu ya kita atur dalam pasal 28J ya. Oke, itu Plato. Selanjutnya yaitu pasca Plato yaitu Aristoteles ya. Aristoteles di sini berbeda dengan Plato yang tadi filosofis idealis yang cenderung abstrak ya, konsep. Nah, di sini Aristoteles itu terkenal dengan model penyelidikan yang realis ya, empiris ya, sifatnya itu empiris induktif. Jadi Aristoteles itu pernah meneliti setidaknya 158 konstitusi dari polis-polis Yunani ya. Dan tetapi yang masih tersisa saat ini ditemukan yaitu konstitusi yang ada di polis Athena atau konstitusi Athena ya. Jadi dengan model penyelidikannya yang
yang sangat empiris tadi, sehingga Aristoteles ini dikenal atau disebut dengan bapak metode penyelidikan empiris ya, yaitu berdasarkan apa? Kenyataan ya. Oke. Di sini Aristoteles menjelaskan di sini menjelaskan bentuk negara dan pemerintahan bisa digambarkan dalam bentuk siklus ya, siklus hampir sama ya tadi. Sebenarnya kalau Plato tadi juga bisa digambarkan secara siklus. Oke, sekarang Aristoteles tadi apa? Monarki, bentuk negara dan pemerintahan monarki itu dipimpin satu orang demi kepentingan umum ya, kepentingan rakyat. Nah, di sini pemerintahnya itu memang berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan umum ya. Dan tetapi bentuk merosot dari monarki itu tirani ya. Tirani di sini apa tadi? Satu orang pimpinannya, akan tetapi tidak bukan demi kepentingan rakyat, akan tetapi hanya untuk kepentingan penguasa ya, bukan kepentingan umum atau kesejahteraan umum. Itu bentuk merosot dari monarki ya. Jadi di sini Aristoteles itu emang memandang dalam penelitiannya itu klasifikasinya itu berdasarkan jumlah pemegang kekuasaan tadi. Nah, ini tirani. Setelah tirani, karena tadi bentuk bobroknya dari pemerintahan tirani itu memicu pada bentuk aristokrasi. Tadi aristokrasi itu dipegang oleh beberapa orang atau segelintir orang. Aristo itu segelintir artinya, dan demi kepentingan umum berdasarkan keadilan. Nah, ini ada bentuk kemerosotannya tadi. Ada oligarki dan plutokrasi. Nah, ini bedanya. Oligarki tadi apa? Pemerintahan itu dipimpin oleh segelintir orang yang hanya untuk kepentingan mereka sendiri ya, hanya untuk kepentingan penguasa ya. Nah, sedangkan kalau plutokrasi itu pengertiannya, Plutos itu kaya ya, orang kaya, katanya pemegang kekuasaan. Nah, jadi pemerintahan orang kaya di sini plutokrasi itu pemerintahannya itu hanya untuk menguntungkan golongan-golongan orang kaya ya, hanya orang-orang kaya saja yang diuntungkan ya. Tadi ya, mungkin dalam pandangannya Aristoteles itu melihat semakin kaya itu di negara tersebut dia semakin terhormat, semakin diuntungkan. Nah, dia mengamati pada zamannya dulu itu ya, plutokrasi. Jadi bedanya kalau oligarki itu menguntungkan penguasanya, kalau plutokrasi itu menguntungkan golongan-golongan orang kaya saja ya. Oke, karena bentuk pemerintahan tersebut yang bobrok, yaitu sistem bentuk oligarki dan plutokrasi, akan memicu pada bentuk pemerintahan yang politi atau politea ya. Politea ini pemerintahnya itu dipimpin oleh warga negara ya, turut serta mengatur warga negaranya demi mewujudkan kesejahteraan umum ya. Kalau dulu masih memungkinkan kalau polisi itu kan negaranya kecil, negara kota, wilayahnya juga kecil, masyarakatnya juga masih sedikit ya, jadi masih memungkinkan. Tapi kalau konteks sekarang itu ya sangat tidak bisa ya, kalau apalagi di Indonesia itu ya jutaan orang untuk memimpin sebuah negara ya sangat tidak mungkin. Nah, di sini politea.
kalau dalam bahasa sekarang ya, di dalam bukunya Garner misalnya ya, itu ditafsirkan sebagai demokrasi yang konstitusional ya. Nah, jadi atau bisa dikatakan republik ya di dalam bukunya IGB Astawa atau bukunya Suhino ya, bentuknya republik. Nah, polite bisa dikatakan bentuk republik ya. Mereka itu pemerintahan yang dipimpin oleh seluruh warga negara atau dipimpin oleh rakyat dan demi kepentingan rakyat. Nah, di sini ada bentuk kemerosotan yaitu demokrasi ya. Nah, di sini kenapa Aristoteles itu mengatakan demokrasi yang buruk, karena memang pada saat itu bentuk pemerintahannya dia itu demokrasi ya, dipimpin oleh seluruh warga negaranya, dan di situ terdapat kemerosotan ya, kemerosotan moral, pimpinan, banyak korupsi ya. Nah, di situ pada zamannya dulu itu maka dianggap oh ternyata demokrasi itu suatu bentuk negara dan pemerintahan yang buruk, karena memang pada waktu itu Aristoteles ya menganggap oh ternyata demokrasi ini hasilnya negaranya itu ya merosot ya, kurang bagus, tidak sesuai dengan tidak pada bentuk yang ideal ya, karena memang di situ potretnya itu ada kekacauan, kemerosotan moral dan juga kemerosotan pemerintahan dan banyaknya korupsi. Apalagi di situ pada waktu zaman itu kan Romawi mau menyerang Yunani ya, jadi sangat kacau ya pada waktu itu pada zaman Aristoteles ya, sehingga memang perlu dibutuhkan suatu pimpinan yang bagus yang mampu mengendalikan suatu bentuk pemerintahan dari carut marutnya bentuk pemerintahan yang demokrasi, yaitu bentuk monarki ya, dan seterusnya. Jadi di sini bisa dikatakan bentuk siklus ya, siklus bentuk negara. Nah, di sini ada tabel kekuasaan satu orang itu dipimpin oleh monarki, bentuk idealnya itu monarki, kemudian bentuk merosotnya itu tirani, kemudian kekuasaan beberapa orang itu aristokrasi, bentuk merosotnya itu bisa oligarki, bisa juga plutokrasi, kekuasaan oleh rakyat banyak orang itu politai atau republik ya, dalam bukunya Suhino, bukunya IGB Astawa yang saya punya. Nah, terus kemudian bentuk merosotnya itu demokrasi ya. Demokrasi ini ya dalam pandangannya Aristoteles itu orang-orang itu tidak tahu sama sekali bentuk soal-soal pemerintahan atau penyelenggaraan pemerintahan, tetapi di situ malah justru memegang pemerintahan, akhirnya timbul kekacauan, maka dianggap sebagai suatu pemerintahan yang paling buruk ya. Harusnya dipegang oleh orang yang kompeten ya, misalnya kalau monarki. Nah, di sini ada Aristoteles. Nah, sekarang Polybius ya. Polybius ini sebenarnya orang Yunani kuno ya. Ini zamannya setelah Aristoteles ya. Akan tetapi di sini pada waktu itu Polybius ditawan atau dipenjara oleh pemerintahan Romawi kuno ya. Jadi di dalam penelitiannya itu malah meneliti bagaimana bentuk negara dan pemerintahan zaman Romawi kuno ya. Nah, pendapatnya itu dikenal primus inter pares ya. Jadi yang utama itu yang memimpin ya, yang utama di antara yang ada atau yang sama ya. Jadi ada ya yang unggul itu yang memimpin. Nah, itu pendapat yang terkenal dari
Polybius primus inter pares. Nah, sini juga menjelaskan siklus sebenarnya ya. Yang pertama yaitu monarki ya. Sama tadi monarki dan satu pemegang kuasa demi kepentingan rakyat, kepentingan umum. Kemudian bentuk merosotnya yaitu tirani, sama juga satu penguasa demi kepentingan penguasa itu sendiri, dan dalam pemerintahannya bersifat kejam, tidak memperhatikan kepentingan rakyat sama sekali. Kemudian bentuk diganti karena bentuk tirani itu timbul aristokrasi ya. Para bangsawan justru malah menggulingkan penguasa tersebut. Orang-orang yang cendekiawan, orang pintar, oh ternyata saya dirugikan dengan sistem ini, dengan bentuk pemerintahan ini, maka dia bergejolak menggulingkan pemerintahan yang tirani, timbul aristokrasi. Aristokrasi juga bisa saja merosot, yaitu bentuk pada oligarki, karena memang pada zaman dulu, zaman Romawi kuno itu ada stratifikasi ya, penggolongan masyarakat semakin kaya itu semakin terhormat, maka mereka saling berebut, mengumpulkan kekayaan yang sebanyak-banyaknya untuk menambah atau mengangkat kehormatannya ya. Malah justru bentuk merosot pada bentuk pemerintahan oligarki. Nah, karena bobroknya oligarki itu maka menimbulkan gejolak yaitu demokrasi ya. Demokrasi di sini dewas ya, dipimpin oleh warga negara atau rakyat ya. Mereka memimpin demi kepentingan rakyat, demi kepentingan mereka ya, karena rakyat seluruhnya itu yang memimpin, maka demi kepentingan mereka ya, demi kepentingan rakyat, kepentingan umum. Nah, ini masih bagus ya. Kan tetapi ketika bentuk merosot dari demokrasi menurut Polybius itu oklokrasi ya. Oklokrasi ini secara literal, secara bahasa itu artinya hina ya, atau jelek ya. Jadi atau masyarakat hina atau gembel yang memimpin pemerintahan. Jadi kalau masyarakat tersebut memegang kekuasaan malah justru menimbulkan kekacauan di dalam pemerintahan tersebut, maka dibutuhkan sistem yang monarki. Jadi menurut Polybius itu bentuk negara dan pemerintahan yang tertua dan mungkin yang terbaik yaitu monarki. Nah, ini ada lagi Cicero. Nah, di sini Cicero itu dia itu pas sebenarnya ada beberapa ahli ya. Nah, tapi saya cantumkan hanya beberapa saja di sini yang berpendapat secara sistematis menjelaskan terkait bentuk negara dan pemerintahan. Nah, di sini bentuk pemerintahan yang paling ideal, yang bagus itu ya campuran dari 3 bentuk yang baik tadi ya. Bentuk yang baik tadi misalnya Aristoteles tadi monarki, terus kemudian monarki, aristokrasi, dan juga republik ya. Jadi sini monarki ya. Monarki tadi satu penguasa yang menjalankan pemerintahan atau memegang kekuasaan demi kepentingan rakyat. Nah, jadi ini kombinasi dari 3 bentuk pemerintahan yang bagus ya. Nah, jika mengutip Polybius tadi ya, bahwasanya bentuk negara yang terbaik yaitu monarki, aristokrasi, dan juga demokrasi. Nah, di sini ketika bentuk pemerintahan itu jadi satu atau tercampur, itu merupakan bentuk yang ideal, yang bagus ya.
memang pada waktu itu kan Romawi kuno itu bentuknya republik ya. Jadi dulu itu sudah ada bentuk republik pada zaman Cicero ya. Bahkan sebelum Cicero itu sudah terbentuk kerajaan, sudah terbentuk republik Romawi. Nah, di sini untuk republik pada zaman Romawi itu pimpinannya itu konsul ya. Konsul ini mencerminkan monarki, akan tetapi konsul itu bukan hanya satu orang kan, tapi dua orang ya, dua orang yang memimpin ya. Nah, dimana tiap orang itu memiliki hak veto ya, untuk menentukan sebuah kebijakan. Jadi misalnya ada kurang setujuan atau ketidaksetujuan, maka salah satu bisa memveto kebijakan tersebut. Nah, itu konsul ini mencerminkan atau memegang kekuasaan raja ya, sehingga dia itu bisa dikatakan mencerminkan bentuk pemerintahan monarki. Terus kemudian senat. Nah, di sini senat ini mencerminkan bentuk aristokrasi ya. Mereka itu diisi oleh golongan-golongan pemikir yang bagus, yang baik, yang cerdas. Nah, senat ini hanya diisi oleh golongan bangsawan ya, rata-rata bangsawan. Sebenarnya yang mencerminkan lembaga perwakilan di sini itu tidak cuma senat aja, ada dewan legislatif sendiri dan juga senturia. Jadi kalau dikelompokkan itu ada 3 ya di sini, senat, legislatif, juga senturia ya, dewan senturia. Nah, ini mencerminkan aristokrasi. Terus kemudian tribun, dewan tribun dan pleb. Tribun di sini mewakili, atau tribun dan pleb ini mencerminkan demokrasi ya. Ya, memang di sini pleb ini golongan istilahnya golongan kedua ya, atau golongan menengah ke bawah lah, golongan masyarakat menengah ke bawah di dalam pemerintahan dalam negara Republik Romawi itu dulu. Jadi ini sudah lengkap, ada 3 ya. Dewan tribun itu mewakili golongan yang ada, mewakili wilayah ya, tribun ini wilayah tertentu. Terus kemudian pleb ini mewakili golongan kedua ya, golongan kedua jadi golongan bangsawan, di bawahnya itu golongan pleb. Nah, istilahnya golongan kedua di kerajaan di Republik Romawi. Jadi kesimpulannya Cicero ini berpendapat bahwa bentuk pemerintahan yang ideal itu ya 3 itu ya, percampuran dari 3 itu yang mencerminkan 3 itu. Ini pada zaman ini akhir zaman kepemimpinan Julius Caesar ya, terbunuhnya Julius Caesar, sehingga ini Cicero itu melarikan diri, yang akhirnya ketangkap dan dihukum mati juga. Baik, ini sebenarnya ada lanjutannya. Cukup pada penjelasan kali ini pada zaman klasik, bentuk pemerintahan dan bentuk negara dan bentuk pemerintahan pada zaman klasik. Nanti disambung dengan pada abad selanjutnya, yaitu abad pertengahan sampai abad zaman modern. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.